Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Fuada, sarjana Akidah Filsafat Islam, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Imam Purwobudur Purworejo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 1 Daljab 2025 LPTK Kediri. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran uji kinerja PPG 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, siapkan dulu ketuanya. Mulai. Terima kasih. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat semua? Ada yang sakit? Tidak ya? Untuk absensi, saya panggil Azari, Satrio, Budha, Kesha, Charlie, Bagas, Saju. Ada yang nggak ada hari ini siapa? Yang nggak kelihatan? Ega ya? Oke. Kenapa? Ada yang tahu Ega? Sakit? Oke. Semoga yang sakit segera sembuh. Untuk pertemuan pagi hari ini, ada yang tidak memakai peci? Ada. Coba dipakai pecinya. Bentar. Kamu kenapa nggak pakai peci? Tinggal di rumah. Bisa dibawa ya. Oke, pada pertemuan pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Untuk pertemuan pada minggu kemarin, yaitu membahas tentang akhlak terpuji. Apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Adalah perilaku buruk anak Terpuji? anak yang baik. Oke. Ada contohnya? Siapa yang masih ingat materi kemarin? Contoh dari akhlak terpuji? Husnudon. Ada lagi? Tawadu. Kemudian samo, ta'awun. Oke. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu lawan dari akhlak baik, yaitu akhlak tercela. Kalian perlu ketahui apa akhlak tercela itu? Contohnya hasad, dendam, ghibah, fitnah. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi tersebut. Nah, nanti per kelompok masing-masing akan saya bagi untuk kelompok 1, yaitu tentang hasad ya. Kelompok 1 hasad, kemudian kelompok 2 dendam, kelompok 3 namimah, kelompok 4 juga, kelompok 5 Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian setelah kita mempelajari, kalian bisa menunjukkan sikap. Sikap apa? Tunduk, patuh, syukur, jujur, dan seterusnya. Jadi kalian bisa menghindari dari sikap-sikap tersebut, yaitu akhlak baik. Oke, pada kesempatan pagi hari ini akan saya tampilkan beberapa contoh. Kalian perhatikan pada layar
kegiatan apa ini? Terus kalian perhatikan ya. Kemudian ini di media sosial, di HP. Kalian bisa perhatikan? Bisa. Berhenti lewat Sampai melalui kata-kata ya. Kemudian ini salah paham. Contohnya salah paham, kalian nanti bisa dicermati rasa dirinya paling benar dan paling best ya. Ini dan ini seperti ini. Kemudian satu lagi, kalian bisa permusuhan. Ini tentunya punya perasaan ekspresi yang luar biasa ya. Kalian pahami dari ini gambar tersebut? Terus dari gambar tadi nanti kalian bisa menyimpulkan. Ini kaitannya dengan yang akan kita bahas materinya, yaitu tentang hasad. Kalian bisa menjelaskan pengertian dari hasad itu sendiri. Terus contoh sikap kasus yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Kemudian dampak dari hasad dan cara menghindari dari perilaku tersebut. Ya, masing-masing tolong nanti bisa dijelaskan dari materi ini. Yang sudah mendapatkan tugas dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada yang masih belum paham? Dari hasad? keuangan dan Sudah selesai? Nanti kalian akan dipresentasikan. Jadi setiap kelompok nanti akan maju ke depan. Bagi yang belum paham silakan kalian boleh tanya. Ya, bisa dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kok cuma satu? Kelompok lain mendengarkan
akan mempresentasikan tentang sifat dasar. Pengertian dari sifat dasar adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ciri-ciri hasan adalah tidak senang terhadap keberhasilan orang lain, berusaha menghilangkan nikmat dari orang lain, ingin agar nikmat itu berpindah ke dirinya, adanya kebencian dan kemudian permusuhan karena menyita waktu untuk hal yang tidak Cukup?
menghindari perilaku tercela. Yang pertama kaitannya dengan hasad. Pengertian dari hasad yaitu perasaan yang tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara menghindari dari sifat hasad. Cara menghindarinya yaitu dengan cara selalu bersyukur dan membiasakan hidup maaf. Kemudian untuk dendam. Pengertian dari dendam yaitu keinginan kuat untuk membalas kejahatan dari orang lain. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Ada kekurangan, ada kelebihan, setiap manusia seperti itu ya. Jadi kita menghindari ghibah, menyadari hal tersebut. Kemudian fitnah, menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Fitnah. Kemudian cara menghindari apa? Cara menghindari dari fitnah yaitu tabayun, cek kembali kebenaran tersebut. Kemudian namimah, adu domba, mengadu domba kedua belah pihak. Kemudian cara menghindari yaitu tidak langsung menyebar kabar berita tersebut. Jadi belum tahu kebenarannya disebarkan, kita harus menghindari. Oke, dari pertemuan dari kegiatan pagi hari ini dari akhlak tercela sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya sama kalian. Kira-kira pembelajaran ini kalian menyenangkan atau tidak? Dijawab dengan jujur. Terima kasih. Kemudian apa yang kamu dapatkan setelah kalian mempelajari dari sifat dari akhlak tercela ini? Gimana? Gimana? Kalian harus bisa menghindari, sebisa mungkin menghindari dari akhlak tercela yang disebutkan di sini. Kemudian dari perilaku kalian lingkungan sekitar yang sekiranya membuat resiko, kita harus bisa mensikapi dari alat-alat tersebut. Fitnah, dendam, kemudian namimah. Jadi kita harus belajar untuk tanggung jawab dari diri sendiri. Oke? Kemudian komitmen untuk menghindari alat tercela. Punya komitmen harus berusaha. Bagaimana kita bisa menghindari hal tersebut? Oke, ada pertanyaan? Ya. Cukup? Sudah cukup? Oke, pada kesempatan siang hari ini kami akan belajar dengan cukup. Terima kasih. Pertemuan yang akan datang yaitu kita akan membahas tentang adab bermedia sosial, ya. Bagaimana kalian bisa menggunakan media sosial dengan bijaksana, yang akan dibahas pada topik yang akan datang. Oke, kalian bisa dipelajari. Oke, terima kasih. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ketuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuhan.